15 menit, dikurangi lagi setengah jam, menjadi 8 jam kurang setengah jam. Kemudian terus sampai 7 jam, sampai 6 jam, sampai 5 jam, sampai tidak tidur sama sekali. Dan setelah itu dia nikmati, dia lebih menikmati tidak tidur daripada tidur. Ini Habib Ali yang datang, yang cari silsilah Rasulullah di sini, itu tidak pernah tidur, tapi umurnya sudah 80 tahun. Dia hanya kerjaannya tidak tidur, pokoknya merokok, ngopi, tapi fisiknya masih fit, masih sehat. Nah, cara itulah yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham untuk bisa melatih dirinya tidak tidur sama sekali, baik siang maupun malam. Nah, terlepas daripada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah ketika didatangi oleh 3 orang pendeta muda yang menanyakan akan pertama tentang bagaimana suamimu Aisyah, dia masih suka tidur bersama perempuan, ya tidur bersama perempuan, punya 9 istri, kenapa dia tidak akan tidur? Apakah suamimu puasa terus setiap hari? Ya pada waktu puasa, pada waktu enggak. Lalu dia bandingkan diri mereka dengan Rasulullah. Saya ini kata yang satu, sejak gelap saya menatap perempuan, tidak pernah apalagi tidur dengan perempuan. Satu yang mengatakan saya ini memejamkan mata sedikit pun sejak saya mukallaf sampai sekarang tidak pernah. Yang satu mengatakan saya sejak mukallaf tidak pernah tidak puasa. Ketika itu datanglah Rasulullah SAW, dia mengatakan, Inna li'ainika 'alaika haqqan wa inna libatnika 'alaika haqqan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya mata kamu atas diri kamu itu punya hak untuk dipejamkan. Sesungguhnya perut kamu atas kamu punya hak untuk diisi. Menaruh paha di atas paha istri itu adalah termasuk sedekah, kata Rasulullah SAW. Maka pada saat itu pula lah Rasulullah mengatakan, An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah saya. Siapa saja yang tidak suka terhadap sunnah saya berarti tidak termasuk saya. Akhirnya si pendeta muda yang 3 ini ya masih saja menganggap dirinya lebih agung, lebih luhur daripada Rasulullah SAW. Dan ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya adalah sifat-sifat ilahiyah yang ada pada diri kita itu memang perlu kita pupuk tanpa melupakan sifat-sifat kemanusiaan. Justru sifat kemanusiaan yang ada pada diri kita ini dijadikan sebagai alat untuk bisa mencapai liqa Allah, bertemu dengan Allah, usul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim bin Adham ternyata apa yang dikatakan oleh beliau pertama untuk dirinya sendiri ini tidak berarti dia mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, bukan, tetapi adalah tahapan memang harus kita seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah tidak membenci dunia, tidak membenci tidur, tidak membenci makan enak, tidak membenci berhubungan suami istri, tidak, tetapi adalah hendaklah hal itu semua menjadi alat untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kemudian yang kelima kata beliau, tidak akan mungkin seorang itu mendapatkan derajat sholihin kecuali kalau dia tutup pintu kekayaan lalu dia membuka pintu kefakiran.
Apalah arti sebuah kekayaan kalau dia akan membuat kita menjadi terhalang untuk sampai kepada Allah. Nah sekarang, bisakah orang itu di dalam kayanya itu dia menjadi orang fakir? Bisa. Bagaimana caranya? Dia sedekah, infak, zakat, sehingga nanti infak, sedekah dan zakat itu menjadi burhan. Tadi dikatakan oleh Rasulullah, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan dalil. Dalil apa? Ala sidqi imanika, atas dalil benarnya keimanan engkau. Sedekah itu merupakan bukti daripada benarnya keimanan kita. Sehingga ketika nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang harta, dari mana kau dapat? Di mana kau pergunakan? Kata saddaqna biha ya Rasulullah. Ya Allah, kami semuanya telah bersedekah dengannya. Maka Allah akan membenarkan. Karena apa? Jawaban kita benar. Karena sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, Ibrahim bin Adham mengatakan tutup pintu kaya, lalu buka pintu fakir. Tutup pintu kaya, jangan pernah ada warna harta, ingat kepada harta di dalam hati. Jangan, tapi ingatlah kepada Allah. Sehingga apa yang ada di dalam rumah tangga tidak menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, kata beliau, tidak akan bisa seorang itu mencapai derajat sholihin kecuali kalau dia menutup pintu amal, pintu angan-angan panjang tapi tidak ditindaklanjuti dengan karya nyata. Itulah maksudnya. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Itu yang yaman di dunia stagal. Qaddarahu turul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal maut wal qabru sundukul amal. Wahai orang-orang yang terpedaya oleh turul amal, oleh angan yang berpanjangan, apakah dia tidak akan berusaha untuk mengakhirinya dengan cara ingat mati? Karena kematian itu dia datang secara tiba-tiba. Betapa banyak orang-orang yang kelihatannya tidak pernah sakit, tapi keesokan hari sudah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya'ti baghtatan, itu menurut pandangan manusia ya'ti baghtatan. Wal qabru sundukul amal. Kubur itu bagikan peti, tempat kita membuka peti amal. Nah, jadi gantikan turun amal ini dengan apa? Dengan istidadul lil maut. Karena begitulah yang disampaikan Rasulullah, khairukum di antara kalian yang paling baik itu khairukum istidadul lil maut. Orang yang paling baik cara mempersiapkan kematian. Bagaimana cara persiapan kematian? Artinya adalah mempersiapkan sesuatu yang akan kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Bebe imtithalil awamiri wa ijtinabun nawahi. Junjung tinggi perintah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Bagaimana lagi pendapat daripada Ibrahim Al-Khawwas? Wa qala Ibrahim Al-Khawwas, telah berkata Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Kuntu fi Jabal Libnan, saya pernah berada di sebuah gunung di pegunungan Libanon, kata Ibrahim Al-Khawwas. Saya suatu saat berada di sebuah pegunungan Libanon. Fara'aitu rumana, maka saya melihat sebuah delima. Saya lihat delima. Fastaitu, maka saya menginginkan itu delima. Saya menginginkan delima. Padahal minum, lalu saya dekat daripada itu delima. Saya dekati dia. Saya dekati itu delima. Fakhaztu minum, lalu saya ambil daripada lima itu.
wahidatan, satu buah saya ambil. Fasyaqaqtuha, saya belah dia. Itu saya ambil yang satu, saya belah. Fawajadtuha hamidatan, maka saya menemui dia kecil. Dia cepat, sangat cepat. Tidak sampai pahit tapi sangat cepat. Pamada itu, lalu saya lewat, saya tinggalkan dia. Wataraktu roman, saya tinggalkan itu sih delima-delima itu saya tinggalkan. Para'aitu rajulan madruhan, maka saya melihat seorang laki-laki yang terdampar, tergeletak di pinggir jalan. Kadistama'at alaihi dzanabiru, sesungguhnya telah berkumpul padanya ketabuan. Serangga yang namanya tabuan ini. Tabuan ini kan termasuk bangsa lebah juga dia sebenarnya. Bangsa lebah dan jadi saya lihat dia sedang dikerumuni oleh itu si ketabuan. Fakultu, maka saya pun mengucapkan assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan atas engkau. Kata daripada Ibrahim Al-Khawas kepada laki-laki itu. Faqala, maka laki-laki itu menjawab, waalaikumsalam ya Ibrahim, mudah-mudahan juga atas engkau kesejahteraan wahai Ibrahim. Jadi mudah-mudahan atas engkau juga kesejahteraan Ibrahim, kata daripada laki-laki itu kepada Ibrahim bin Khawas, mudah-mudahan atas engkau kesejahteraan wahai Ibrahim. Kemudian fakultu, lalu saya bertanya kepada orang itu, kata Ibrahim, kaifa araftani, bagaimana kau bisa mengenal saya, nama saya Ibrahim? Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, man arafa Allah Ta'ala lam yakhaf alaihi syai'un, siapa saja yang mengetahui akan Allah Ta'ala dengan pengetahuan yang sesungguhnya, lam yakhaf alaihi syai'un, tidak pernah takut atasnya sesuatu. Apa dia? Lam yakhfa, tidak tersembunyi atas sesuatu. Ini termasuk nama kau tidak tersembunyi. Artinya tidak bisa kau sembunyikan nama kau. Saya lihat, saya tahu. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau Allah sudah kita kenal. Nah, pengenalan terhadap Allah ini membuat orang jadi mukasyafah itu. Jadi apalagi sekedar nama daripada Ibrahim bin Adham, yang lain-lain pun bisa terbuka. Dengan apa? Dengan sebab dia mengetahui Allah dengan cara sesungguhnya. Sehingga berarti tahulah Ibrahim bin Adham bahwa laki-laki yang sedang dikerumuni oleh ketabuan itu adalah seorang laki-laki yang sudah mukasyafah. Mungkin juga sudah musyahadah dia. Karena tingkat daripada mukasyafah itu rendahan daripada musyahadah. Jadi kalau musyahadah itu adalah yang dilihat Allah, ketika dia melihat apa saja dia ingin Allah. Nah kalau mukasyafah itu justru dia bisa melihat yang gaib selain daripada Allah. Sehingga bisa saja mukasyafahnya terhadap selain daripada Allah itu membuat dia tersita untuk ingin kepada Allah. Nah kalau musyahadah itu apapun yang disaksikan membuat dia ingin kepada Allah. Itu kalau musyahadah. Sehingga kalau ada orang yang sudah musyahadah kemudian dia turun menjadi mukasyafah, berarti dia mundur. Kenapa seperti itu? Dia melihat sesuatu yang selain daripada Allah, kadang-kadang membuat dia terlena sampai lupa pada Allah. Ini kan kalau di dunia psikologi itu adalah orang yang indigo. Indigo kalau dia memang bersifat fisiknya sedang ada gangguan, indigo. Dia bisa melihat yang namanya paling tinggi kuntilanak. Kemudian yang kedua dia lihat genderuwo. Kemudian bisa melihat ini tuyul. Ini orang-orang indigo. Nah kalau orang-orang yang musyahadah sudah tidak ada lagi tuh. Bahkan kalau memang dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, membuat dia semakin ingat kepada Allah. Nah, inilah makna daripada apa yang dikatakan oleh laki-laki itu, man arafa Allah Ta'ala lam yakhfa alaihi syai'un. Jadi siapapun yang mengetahui akan Allah Ta'ala tidak akan tersembunyi atasnya sesuatu. Fakultu, maka saya pun mengatakan, kata Ibrahim Al-Khawas, ara laka halan ma'allahi,
aku melihat bagi engkau satu keadaan bersama Allah. Jadi melihat artinya saya bisa melihat dalam diri engkau, kata Ibrahim ini. Kata Ibrahim kepada laki-laki itu, ada sesuatu yang sangat-sangat prioritas kau bersama Allah. Apa itu? Falau sa'altahu ayyuhmika wa yaqika min hadhihi janadira. Kalau kau minta kepada Allah ayyuhmika, dia melindungi engkau, wa yaqika, dan dia melihara engkau, min hadhihi janadira, min hadhihi janadiri, daripada itu ketabuan-ketabuan, pasti kau akan diberikan. Kata daripada Ibrahim terhadap laki-laki itu. Faqala, maka laki-laki itu juga berkata, wa aralaka halan ma'allahi, saya juga melihat bagi engkau ada kesempatan bersama Allah, sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Falau sa'altahu ayyuhmika wa yaqika min syahwatir rumah. Kalau kau minta kepada Allah agar Allah melindungi kamu dan memelihara engkau daripada keinginan terhadap itu si delima-delima. Fa inna ladza ar-rumani, fa inna ladza ar-rumani, maka sesungguhnya sengatan daripada itu si delima, yajidul insanu ala mahu fil akhirah, akan menemui oleh manusia akan sakitnya di akhirat nanti. Artinya ini kan kalau boleh, misalnya kalau dia mubah, misalnya tidak syubhat itu si delima, gara-gara dia mungkin sengaja dibuang oleh orang untuk bersedekah atau yang lain-lain lah, sehingga terlepas daripada syubhat, dia mubah misalnya. Tapi dengan menikmati itu si delima, kau lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kau makan dia, kita tidak ingat kepada Allah. Maka lupanya engkau di saat memakan itu si delima adalah bagikan sebuah sengatan yang dilakukan pada saat kau menikmatinya itu, tapi kau rasakan sakitnya nanti di akhirat. Kata daripada laki-laki terhadap Ibrahim bin Adham. Nah ini masing-masing daripada Ibrahim al-Hawas ya. Ibrahim al-Hawas berarti beliau itu termasuk dia orang-orang yang sudah musyahadah, sehingga saling melihat hati, perasaan, dan sampai kepada akibat daripada apa yang akan dilakukan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, walazaqul zanabiri, sedangkan sengatan daripada ketabuan-ketabuan itu, yajidu alamahu di dunia, orang akan bisa mendapatkan sakitnya di dunia. Itu kata daripada laki-laki itu. Artinya akhirnya dia biarkan dirinya disengat. Apakah dia disengat ini oleh ketabuan itu, atau sekedar tabuan itu hinggap di situ sebagai penyerta dirinya supaya dia ingin kepada Allah, sebagai tandanya bahwa dia bersifat rahim kepada itu si ketabuan. Karena apa? Karena memang seringkali hal-hal yang berbahaya pada orang lain, sedangkan pada para waliullah itu tidaklah berbahaya. Bahkan justru dia mendatangkan suatu manfaat. Itu Tuan Guru Muslimin dulu, Tuan Guru Muslimin. Dia memang suka bakar-bakar seperti Al-Makurah dan Guru Sabar, membakar kertas. Tapi di dalam rumahnya itu banyak getih. Segala macam getih ada, getih modeng yang sakit itu ada. Di dalam rumahnya tidak pernah diganggu sedikit pun. Nah ini artinya apa? Dia dengan cara membiarkan itu si makhluk-makhluk Allah menunjukkan bahwa dia adalah sangat sayang kepada makhluk Allah itu, sifat rahmahnya akan kelihatan. Dia buktikan rahmanya, sifat kasih sayangnya kepada makhluk Allah Ta'ala. Nah ini pula lah yang dilakukan oleh laki-laki yang ditemui oleh Ibrahim al-Hawas. Wa qala Sibri, mungkin ini seri Sikti radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha daripadanya. Inna nafsi tutalibuni
mundu talatina sanatan. Inna nafsi, sesungguhnya nafsuku yang menuntut saya sejak 30 tahun. Au arba'ina sanatan, atau 40 tahun. Apa itu yang dituntut itu? Agmasu jazratan fi damsin. Saya menenggelamkan akan lobak, umbi lobak fi damsin, pada air yang manis. Ini dicelupkan. Apakah biji lobak yang biasa atau lobak wortel? Itu dicelupkan untuk dibiarkan dia menyerap air cairan yang manis itu, lalu masuk, lalu kita dimakan. Lalu itu dan dimakan. Ini dinikmati selama 30 tahun katanya, atau 40 tahun kata daripada sini. Pama ta'amtuha, maka tiadalah aku makan dia. Falamma kana tarkus syahawati, maka manakala adalah meninggalkan syahwat, wattana'umati, dan yang sesuatu yang memberikan nikmat, min sya'nil muridi, daripada urusan, daripada kelakuan seorang murid, wa min muqtada halil, dan daripada tuntutan keadaannya, ladzi maul wafa'u bihi, maka lazimlah yang menyempurnakan dengannya. Lazimlah yang menyempurnakan akan itu si meninggalkan syahwat. Artinya kalau memang meninggalkan syahwat itu adalah suatu persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang murid, seorang yang ingin untuk cepat usul kepada Allah Ta'ala, maka dia harus sempurnakan. Berarti kebiasaannya menikmati wortel yang sudah dicelupkan ke dalam air yang manis itu ditinggalkan. Itu suatu yang sangat-sangat dinikmati. Kalau memang meninggalkan hal itu adalah sebagai satu persyaratan supaya bisa tepat usul kepada Allah Ta'ala, ditinggalkan, dia harus sempurnakan. Wa kana halu ala khilafi, dan adalah keadaannya atas menyalahi seperti itu. Naqdan wa pashan, adalah merupakan suatu pembatalan dan pengerusakan. Artinya kalau dia tidak meninggalkan akan syahwat dan tamak umat yang merupakan persyaratan seorang murid untuk bisa usul kepada Allah Ta'ala itu tidak dia lakukan, maka berarti dia sudah membatalkan apa yang dia inginkan. Dia sudah memasak, tidak membuat jadi apa yang dia inginkan. Kama taqaddama sebagian sudah lewat. Qala Ja'far ibn Nasir, lah berkata Ja'far bin Nasir radhiyallahu anhu, dafa'a ila Junaid dirhaman, dia telah menyerahkan kepada Junaid akan uang dirham. Karena Junaid al-Baghdadi itu sejak dia berumur 7 tahun sudah berbicara tentang sesuatu yang sifatnya sufi. Ketika ditanya oleh seorang yang bernama ini, ketika dia berada di situ, di tempat itu banyak para tokoh-tokoh tasawuf. Kemudian Junaid al-Baghdadi ada di tengah-tengah para sufi ini. Lalu ditanya, apa itu syukur sesungguhnya? Maka Junaid al-Baghdadi mengatakan, yang namanya syukur itu adalah jangan mendurhakai Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Jangan mendurhakai Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Apapun diberikan oleh Allah pada kita, baik yang ada pada fisik kita dan berupa harta benda, ataupun apa yang kita diberikan oleh Allah, jangan durhakai Allah dengan apa yang diberikan pada kita. Itulah syukur sesungguhnya. Akhirnya dikatakan oleh ulama itu bahwa moga-moga kamu sudah mendapatkan apa yang sesungguhnya. Maka mulai saat itu Junaid al-Baghdadi terus menangis sejak dia berumur 7 tahun. Nah, Junaid al-Baghdadi diberikan dia 2 dirham
diberikan uang dirham. Apa ini? Dari Junaid ya. Dapat ilayya al-Junaidu dirhaman. Ini yang bercerita itu adalah Ja'far bin Nasir. Junaid al-Baghdadi yang menyerahkan uang kepada Ja'far bin Nasir. Wa qala, dan ia berkata, "Ishtari bihibtina." Silakan kau belikan dengan uang yang 1 dirham ini akan kini. Al-Waziri bin Al-Waziri, "Pasraitu," maka saya membelikan dengan itu uang 1 dinar akan itu sekian. Falamma aftara akhiru wahidatan. Apa ini? Falamma aftara akhadha wahidatan. Maka manakala ia memberi itu yang Akin Al-Waziri, ketika dia akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan buah tin itu, dia mengambil satu daripada buah tin, wawada'aha fihi, lalu dia menaruh itu tin pada mulutnya. Kemudian dia lemparkan, tidak jadi dia makan. Dia lemparkan buah tin itu wabaknya. Kemudian wabaknya, lalu dia menangis. Wa qala ihmilhu, dan dia berkata, bawa dia. Faqultu lahu, bidzalika, maka saya pun berkata baginya pada itu, faqala hatafa bi hatikum, telah kedengaran suara gaib denganku. Apa kata suara gaib itu? Ama tastahi syahwatan taraktaha min ajli thumma ta'udu ilaiha. Ama tastahi, apakah kau tidak malu? Apakah kau tidak malu terhadap apa? Syahwatan taraktaha, suatu kesenangan yang telah kau tinggalkan, min ajli, karena aku, thumma ta'udu ilaiha, kemudian kamu kembali kepada syahwat itu. Kau kan sudah meninggalkan, apa tidak malu kembali kepada sesuatu yang sudah kau tinggalkan itu? Wa an Syakib bin Ibrahim, kemudian riwayat daripada Syakib bin Ibrahim, kalau dia berkata, laqaitu Ibrahim bin Adham. Jadi di dalam tasawuf itu banyak sekali menyebut Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah rela, daripada di mana dijumpai di Makkah, di Mekah, di Sublay. Indah maulidi Rasulullah SAW, itu di dekat maulid Rasulullah SAW. Bahwa jadi sudah duduk pinahiyati minat tarik, yaitu pada suatu pinggir jalan, di suatu pinggir jalan. Dia menangis di situ. Padahal itu ilahi, maka saya pun mendekat kepadanya. Saya menengok dalam dekat. Wajalah itu ilahi, lalu saya duduk di sisinya. Kemudian waqultu lahu, saya berkata baginya, ayu syai'in hadzal buka, tadi apa ini? Tangisan apa ini? Ya Abu Ishaq, tangis ini tangisan apa ini? Faqala khairun wa afiyatun, ini tangisan yang bagus dan afiat. Dia katanya, fa'awatuhu maratun, coba saya ulangi dia kembali, wasnatain, kemudian kedua kali, wataratan 3 kali. Selalu jawabannya khairun wa afiyat. Tangisan apa ini? Selalu jawabannya khairun wa afiyat. Sampai 3 kali dia ditanya, begitu juga jawabannya. Falamma aktsartu alaihi, maka manakala saya perbanyak atasnya, qala ya Syaqiqa ustur alayya, wahai Syaqiq, tutuplah atasku. Fakultu ya ahli, maka saya katakan, wahai saudaraku, kul ma syi'ta, katakan saja apa yang kau mau. Qala li, dia berkata bagiku, istahab nafsi sikbajan, telah menginginkan oleh nafsu saya ini sikbajan, nama jajan ini, sikbajan, jajan yang dibikin dari kurma sama daging, kemudian ada rempah-rempahnya, ada manisnya, ini nama sikbaj. Jadi nama sebuah jajan-jajanan yang
dibikin oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Itu yang saya inginkan tadinya. Pamana at-tahajudi, maka mencegah akan dia oleh usaha keras saya. Artinya saya dihalangi, artinya saya dihalangi terus untuk mendapatkan itu. Falamma kana al-barihatu, maka manakala ka'annal barihata kuntu jalisa, seolah-olah pada suatu malam saya ini duduk. Waqad galabana nu'asib, sungguhnya telah mengalahkan akan saya rasa kantor. Fa idza ana bifatan syabin, maka tiba-tiba saya bertemu dengan seorang pemuda, biyadihi kadahun akhdar, di tangannya ada kendi yang berwarna hijau. Yaqlu minhu bikharun warajhatun, yang mengatasi daripadanya dengan uap, asap maksudnya. Warajhatun sibaj, dan ada bau sibaj, begitu gurih baunya. Lalu dia berkata, "Fat jama'at himmati alaihi," maka berkumpullah keinginan saya itu atas itu sibaj. Faqaruba minni, maka dekatlah itu pemuda. Dia mendekat pada saya. Wa qala, lalu pemuda itu berkata, "Ya Ibrahim, kul," katakan kul, makanlah. Silakan kau makan. Faqultu ma aqulu syai'an, saya tidak akan memakan sesuatu qad taraktuhu lillah, yang sesungguhnya setelah saya tinggalkan karena Allah. Karena Allah Ta'ala saya sudah tinggalkan ini. Saya memang ini sudah sangat ingin makan apa yang kau bawa ini, tapi saya sudah meninggalkan dia karena apa yang sudah saya tinggalkan. Malu rasanya untuk kembali kepada yang tinggalkan itu. Lalu dia berkata bagiku, "Fa'idha amakallah," bagaimana apabila memberikan makan akan oleh Allah, tak dulu kau akan makan. Fama kana li jawabun, maka tidak ada bagiku sebuah jawaban illa kecuali an bagiku, kalau saya menangis saja dari jawabannya. Faqala li yarhamukallahu, maka dia berkata, pemuda itu berkata, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Kul, silakan makan, silakan kau makan. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, faqultu lahu, maka saya katakan baginya, kad amarona alla natraha, sesungguhnya dia telah memerintah saya bahwa saya tidak akan membuang fi wi'aina, pada bejana saya, maksud perut saya, illa min haitsu na'lamu, kecuali dari sekira-kira saya tahu bahwa itu adalah merupakan pemberian daripada Allah. Faqala li, maka dia berkata bagiku, kul, makan, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah mengasihani kamu. Fa inna ma itu, maka hanya saya memberikan akan dia. Wa qad qila li, dan sesungguhnya telah dikatakan bagiku, ya Haidir, pemuda ini yang penampilan Haidir, idhab bihada, pergilah engkau dengan ini sifat maksudnya. Wa'atim nafsa Ibrahim, lalu berikanlah makan kepada nafsunya Ibrahim, pada Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim bin Adam, berikan dia. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Khidir yang tadinya belum diketahui oleh Ibrahim bin Adam. Pemuda itu merupakan penjelmaan daripada Nabi Khidir yang diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan sifat itu kepada Ibrahim bin Adam. Faqad rahimahallahu min tuli sabriha, maka sesungguhnya telah menjadikan apa yang dibawa ini merupakan rahmat dari Allah, karena apa? Karena sangat lama dia bisa menahan diri daripada itu sifat, daripada hawa nafsu yang menginginkan itu. Ala ma yahmiluha min man'iha, atas apa yang membawa dia daripada mencegah akan dia. Lam ya Ibrahim, ketahuilah oleh Ibrahim, anni sami'tul malaikata yaqulu, sesungguhnya saya ini mendengarkan malaikat berkata,
Sambiran malaikat yaquluna, mereka berkata, man u'tiya falam ya'khudh. Siapa saja yang diberikan sesuatu lalu dia tidak mau mengambilnya, tuliba, maka dia akan dituntut. Falam yu'ta, talaba falam yu'ta, kemudian dia menuntut tapi tidak diberikan. Artinya siapa saja yang diberikan sesuatu lalu dia tidak mengambil apa yang diberikan itu, maka dia dituntut, tidak akan pernah diberikan lagi. Artinya dia tuntut, justru dimintai apa yang dikasih tidak mau diambil itu, justru dimintai. Apalagi mau diberikan lagi, tidak akan diberikan lagi. Justru dia yang dituntut, dimintai. Fakultu masyarakat katanya, fa in kana kadzalika, maka jika memang seperti itu, paham ana baina yadaika, maka perhatikanlah, saya ini di hadapan engkau. Ya, saya ini berada di hadapan engkau. La uhallul aqdam Allah, saya tidak akan pernah membuka akad ikatan bersama Allah Azza wa Jalla. Summa iltafata, kemudian dia menengok. Fa idza ana bi matan akhar, maka tiba-tiba iltafatu dari summa iltafatu, kemudian saya itu menengok. Fa idza ana bi matan akhar, saya tiba-tiba dengan seorang pemuda yang lain. Nawalahu syai'an, yang memberikan akan dia sesuatu. Wa qala lahu ya hadir, hai hadir, laqimhu anta, suap engkau, kau suapi dia, kau sendiri suap. Falam yazal yang kemudi ya lama kemudian falam yazal yang kemudi, maka senantiasalah dia mengaku saya. Hatta sabaktu, sehingga saya ini kenyang. Pantabaktu, lalu baru saya jaga. Wahalawatu pamit, ternyata ini adalah mimpi, bukan di dunia nyata, dia mimpi. Ibrahim bin Adham. Wahalawatu pamit, begitu saya jaga, manis daripada apa yang saya makan itu berada pada mulut saya. Artinya gini, jadi ketika dia menahan dirinya daripada sesuatu yang sangat dia inginkan, tetapi dia tahan dirinya, tidak mau makan pada saat dia jaga, ternyata Allah memberikan dia pada waktu dia tidur. Ketika dia diberikan pada waktu dia tidur, berarti kan dia tidak dikatakan mengambil kembali apa yang sudah ditinggalkan. Tidak dikatakan mengambil kembali apa yang sudah ditinggalkan. Seperti halnya dalam kisah di Manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa ketika seorang yang namanya Muzaffar pergi berniaga, dia dilarang untuk pergi karena kalau dia pergi pada saat itu dia akan ditangkap oleh perampok lalu digorok. Dan itu akan menjadi satu kenyataan. Tetapi ternyata dia mohon kepada Allah supaya itu tidak terjadi, maka ternyata dikabulkan permohonannya. Di dunia jaga, di dunia nyata tidak terjadi, tapi terjadi dalam tidurnya, dalam bentuk mimpi. Nah, itu juga yang bersifat dengan sesuatu yang diinginkan. Ketika dia sudah praktekkan juga, tidak akan membuka ikatan yang sudah memborgol dirinya daripada sesuatu yang ditinggalkan, padahal dia sangat menginginkan dia, maka dia akan diberikan dalam sebuah mimpi. Qala Syaqiq, telah berkata Syaqiq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Hari ini katakan, perlihatkanlah kepadaku akan tapak tanganmu. Fa'akhaztu kafahu, lalu saya ambil tapak tangannya. Bekapi, dengan tapak tangan saya. Fakabentuhalah, saya cium tapak tangannya itu. Wa qultu ya mayyut imul jayyam,
Ya mayyutimul jayya' asyahwati, wahai orang yang memberikan makan orang-orang kelaparan akan apa yang diinginkan. Iza sahahu al-man'a, apabila mereka itu telah membenarkan akan halangannya. Artinya apa? Orang-orang yang sangat ingin untuk memakan sesuatu yang sudah dia tinggalkan, lalu dia benar-benar tidak mau memakan apa yang dia inginkan padahal dia sudah tinggalkan itu, dianggap bahwa sudah benar dia menghalangi dirinya. Nah, dikatakan itu kepada pemuda tersebut, yaitu Abi Hidir. Ya mayyaqdahu bid dhamiri al-yaqina, wahai orang yang telah yaqdahu itu orang yang sudah membulatkan di dalam hati akan sebuah keyakinan. Itu daripada kalimat al-qadhu tadi itu seperti itu kendi. Jadi bagikan bundernya keyakinan di dalam hati. Ya man saqa qulubahum min mahabbatihi, wahai orang yang telah meminumkan, telah menuangkan pada hati mereka daripada kecintaannya. Atara tasqika lamnya, atara lisyaqiqin indaka halam, apakah kau melihat bagi syaqiq itu indaka di sisi kau halam, ada suatu kelakuan. Summa rafa'tu yada Ibrahim ila summa rafa'at, kemudian mengangkat oleh tangan Ibrahim ila sama ke rafa'tu tadi. Kemudian saya angkat tangan Ibrahim ila sama lagi. Fakultu, saya katakan ilahi. Nah ini yang diceritakan oleh siapa yang datang di masjid dulu dari yang dari Malang, yang datang kemarin. Ini yang diceritakan ini. Siapa namanya? Mustafa. Iya. Nah ini yang diceritakan itu. Dia angkat tangan Ibrahim lagi. Fakultu, saya katakan ilahi bikatri hadhil kafi, dengan seukuran tapak tangan ini, wa biqadri sahibiha, dan dengan seukuran daripada pemiliknya, wa bil judil ladzi wajada minka, dan dengan kedermawanan kemuliaan yang ada yang dia dapatkan daripada engkau, jud ala abdika al-fakhiri, maka dermawanlah engkau kepada hambamu atas hambamu yang fakir, bifadlika dengan anugerahmu, wa ihsani sadar kebaikanmu, warahmatika dan rahmatmu, wa illam yastahq dzalika, dan sekalipun dia tidak berhak yang demikian itu. Qala, lalu dia berkata, faqama Ibrahim radhiyallahu anhu, berkatalah dia, lalu Ibrahim berdiri, Ibrahim radhiyallahu anhu berdiri, wa masyia, dan dia berjalan hatta dakhala al-Masjidil Haram, sehingga dia masuk di Masjidil Haram. Wa qala Utbah al-Gulam, dan telah berkata Utbah al-Gulam li Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu, bagi Abdul Wahid bin Zaid, mudah-mudahan Allah ridha daripada keduanya, inna fulana, sesungguhnya si anu, sesungguhnya si anu, yasitu min qalbihi manzilatan, dia mensifatkan dari hatinya suatu tempat, ma'arifuha, yang saya tidak mengetahuinya. Qala li'annaka ta'kulu ma'a khubzika tamran, karena engkau memakan bersama rotimu akan kurma kering. Wa huwa la yazidu 'alal khubzi syai'an, padahal dia sendiri tidak menambah atas roti itu sesuatu. Jadi yang dikatakan oleh beliau itu, kalau anda ini kan makan roti ditambah dengan tamar, sementara dia sendiri makan roti tidak tambah apa-apa, dan rotinya harus kasar, roti kasar. Kita tahu kan roti yang kasar-kasar, yang keras-keras di Mekah itu,
Mungkin itu biasa jadi makan unta, itu pun kalau direndam itu dimakan tanpa pakai apa-apa, apalagi pakai saus tidak pakai saus segala macam, pakai tamar kurma. Karena kalau pakai kurma ya ada mendingnya, karena dia ada manisnya. Nah, itu tidak tambah sesuatu. Fakultu in tarakta aklat tamri, jikalau kau tinggalkan memakan akan kurma, arabta tilkal manzilata, kalau kau tinggalkan memakan itu roti bersama kurma, pasti kau tahu tempat yang kau biasa sifatkan itu, katanya. Atau dia sih bertanya, in taraktu aklat tamri arabtu tilkal manzilata, apakah jika saya meninggalkan akan memakan roti bersama kurma, apakah saya akan tahu itu setempat? Qala na'am. Dia berkata, iya, kau tahu ya. Kau tahu. Karena kamu berarti saat makan ini lupa kepada Allah. Yang kau rasakan hanya lezatnya itu roti bersama itu si kurma. Sehingga membuat kau lupa kepada Allah. Dengan demikian kau tidak tahu apa yang saya sifatkan dalam hati saya ini. Bahkan maka dia mulai menangis dia. Faqala lahu ba'du ashabi, maka berkata baginya sebagian teman-temannya, berkata banyak, la abqallahu ainaika, mudah-mudahan tidak menangiskan akan engkau oleh Allah, tidak menangiskan oleh Allah akan dua matamu. Tidak menangiskan oleh Allah akan dua matamu. A'lat tamri, a'lat tamri tabki, apakah atas kurma yang kau tinggalkan itu kau menangis? Faqala Abdul Wahid, maka berkata Abdul Wahid, tinggalkan kurma itu. Fa'ina nafsahu, maka sungguhnya keinginanmu untuk makan itu kurma kad arafat sidqa azmihi, sesungguhnya telah mengetahui akan kebenaran daripada azmi, keinginan kuatnya fitarki pada meninggalkan buat. Idza taraka syai'an, apabila meninggalkan sesuatu, lam yu'awid bihi abadan, dia tidak akan mengulangi selamanya, tidak akan diulangi. Jadi kalau sudah tinggalkan sudah. Kalau kau tidak bisa meninggalkan ingin kepada yang kau tinggalkan itu, maka kau akan nanti mendapatkan apa yang kau inginkan dalam tidur. Waqala Ahmad bin Abil Hawari, lah berkata Ahmad bin Abil Hawari, ishtaha Abu Sulaiman Ad-Darani, telah ingin oleh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu raghifan habran, terhadap roti yang panas, yang masih hangat maksudnya, bimilhin, dengan sedikit garam. Faji'tu bi ilaihi, maka saya datangkan kepadanya. Fa'adha minhu abdatan, maka dia pun punya daripada yang punya Sumatera raghifan. Kemudian dia buang itu, dia buang. Wa qala ajjalat liya syahwati, telah terburu-buru bagiku oleh keinginanku, ba'da ila talati judi, setelah panjang usaha kerasku. Kemudian wasakwati, dan setelah panjang perjuanganku dan kesulitan-kesulitanku, kad azamtu ala taubati, sungguhnya saya telah berencana kuat untuk bertobat. Fa'aqbalani, maka dia mendatangi aku. Qala Ahmad, berkata Ahmad, fama laqaituhu aqlal milha, maka saya tidak pernah menemui dia memakan garam lagi, hatta laqiyallah, sehingga dia bertemu dengan Allah. Tadi sampai meninggal dunia. Mungkin itu sebagai sumpah palapanya Gajah itu ya. Tidak akan pernah memakan garam kecuali Indonesia menjadi negara yang jaya. Itu sumpah palapanya Gajah Mada. Nah, artinya gini, karena biasanya kan lezatnya suatu makanan itu apabila digarami, kasih garam. Nah sekarang bagaimana cara supaya tidak enak? Begitu dikasih garam rasanya enak. Ini bukan berarti karena perlu banyak garam lalu dia buang, tapi adalah karena adanya garam itu dia terasa enak, dia akan terlena menikmati dia. Akhirnya dengan kejadian itu dia bercita-cita untuk tidak lagi makan roti-roti yang enak,
dengan lengkap dengan garamnya, apalagi ditambah dengan yang lain-lain yang membuatnya semakin enak. Nah, jadi dia berazam semacam itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala Abu Bakar bin Jalla, lah berkata Abu Bakar al-Jalla radhiyallahu anhu, "A'rifu insanan taqulu lahu nafsu." Saya mengetahui seorang yang berkata bagi seorang itu oleh nafsunya, "Ana asbiru laka ala tayyi asrata